ya, segala kemarahan, kejengkelan, kebukaan, ya, iri hati kita tinggalkan. Biarlah Roh Allah yang menyertai kita, yang ada di dalam kita, sehingga kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Mari yang pertama kita akan naikkan nomor 231. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama memuji Tuhan, nomor 231. Jadilah seperti kehendak-Mu. Kita menyerahkan hidup kita, biarlah seperti kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang pernah merasakan penderitaan ketika Dia masih hidup di dunia, ya, tentu tahu juga apa yang sedang kita rasakan saat ini. Mari kita lanjutkan pujian yang kedua, nomor 183. 183, maju tak gentar. Mari kita maju dalam kerohanian kita, jangan gentar di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Sampai dia datang, marilah
Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathan Paku dan Bapak Anusa. Memang sebelum kita akan bersama-sama, kita akan masuk di dalam ibadah kita memerlukan kepala kita bersama-sama. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan lanjutkan ibadah kita pada siang hari ini. Keucapan selamat siang, selamat bersahabat. Jadi segala berkat dan kebaikan Tuhan akan dicurahkan dan memberkati setiap kita dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian 129. Peringati Hari Kudus. Pujian 129. Kita akan berlutut berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon Tuhan memimpin memberkati pada kita. Mari bersama-sama kita akan kembali berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus yang panjatkan doa. Terima kasih Bapak kalau pada siang hari ini kami bersama-sama berkumpul, berhimpun, beribadah menyembah Engkau.
di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul. Hari ini adalah hari kabar baik. Mari kita bersama-sama melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Dan kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca 2 ayat, Bapak Ibu melanjutkan 2 ayat berikutnya. Ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga setika, dan 2 sukat jelai akan berharga setika di pintu gerbang Samaria. Ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 3 dan 4 bersama-sama ayat 3. 4 orang yang sakit dusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai nanti? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. 7 dan 8, ayat 7. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka menabur dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatanya seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat yang 10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan pada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai yang tersambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Peristiwa yang dicatatkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini adalah peristiwa di mana orang-orang Israel di Samaria itu dikepung oleh tentara Aram. Karena pengepungan yang dilakukan oleh tentara Aram, apa yang terjadi? Karena pengepungan itu terlalu lama, menyebabkan makanan habis, dan kemudian orang tidak dapat memperoleh makanan, bahkan tahi merpati pun dijual orang dengan harga yang sangat mahal. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karena pengepungan yang berlangsung lama dan kemudian kota Samaria mereka tidak memiliki lagi akses untuk mendapatkan makanan,
apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, firman Tuhan mengungkapkan bahkan ada dua orang ibu bersepakat. Mereka punya anak, ya, mereka berkata, oh sekarang saya akan potong anak saya, kita makan bersama-sama. Nanti kalau habis dagingnya, kita akan potong anak kamu, ya, untuk kita makan bersama. Bapak Ibu, pada saat raja mendengar hal itu, apa yang terjadi? Raja mengoyakkan jubahnya dan kemudian dia bertabung atas keadaan yang seperti itu. Tapi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ya, Nabi Elisa mengungkapkan dengan jelas bahwa besok akan terjadi bahwa secukat tepung yang terbaik akan berharga seketika, 2 cukat jelai akan berharga seketika di pintu gerbang Samaria. Di saat tidak ada makanan, di saat segala sesuatu menjadi sangat mahal, tapi apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan kepada kita, ya, bahwa besok akan ada banyak makanan, bahkan tepung yang terbaik akan dijual dengan harga yang sangat murah. Bapak Ibu, perwira yang mendengar hal itu, dia tidak percaya. Mana mungkin hal ini bisa terjadi? Bahkan saat tingkap-tingkap langit terbuka pun, hal itu tidak akan terjadi. Tapi Nabi Elisa mengungkapkan, kamu memang akan melihatnya, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 mengungkapkan, ada 4 orang ustaz. Biasanya, ya, keluarga mereka yang berasal dari Samaria itu pasti akan mengirimkan makanan untuk memelihara orang-orang yang terkena penyakit kusta. Tapi karena di dalam kota sendiri terkepung, ya, mereka tidak bisa mengantarkan makanan untuk orang-orang yang menderita kusta ini. Apa yang terjadi kepada orang kusta? Mereka berpikir, bagaimana mereka bisa makan? Tidak ada sesuatu yang mereka bisa makan. Akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan pergi ke perkemahan orang Arab. Mereka berpikir kalau ada makanan mereka bisa makan. Kalau mati, ya mati sudah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dicatatkan oleh firman Tuhan kepada kita? Saat mereka masuk ke perkemahan orang-orang Arab, ternyata perkemahan itu sudah menjadi kosong. Kenapa bisa menjadi kosong? Karena Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, dan kemudian mereka ketakutan, melarikan diri. Segala sesuatu yang mereka miliki ditinggalkan begitu saja. Sehingga diungkapkan dengan jelas oleh firman Tuhan kepada kita, oh, orang-orang kuta ini makan dengan kenyang. Mereka mengumpulkan makanan yang mereka bisa kumpulkan. Bahkan mereka mengambil banyak kali harta, yang pakaian yang mereka bisa ambil. Dan kemudian mereka menyembunyikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di dalam ayat yang ke-9 yang sudah kita baca bersama-sama, ada orang yang kusta itu berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Kenapa dia berkata demikian? Hari ini adalah hari kabar baik. Ya, bahwa orang-orang yang ada di Samaria sedang kelaparan, tetapi mereka berpesta dengan sangat luar biasa. Mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Mereka akhirnya mengambil keputusan untuk memberitahukan hal ini kepada raja, kepada orang-orang Samaria yang sedang mengalami penderitaan. Dikatakan dengan jelas di dalam ayat 9, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini adalah hari kabar baik. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita akan mempelajari di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Kabar baik apa? Ya, di saat krisis tetap ada kabar baik kalau kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi, ya, kepada 2 orang perempuan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata padaku, berilah anakku laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia.
Tapi ketika aku berkata padanya pada hari berikutnya, berilah anakku supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ayat 30, tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang dia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kambung pada kulit tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelaparan yang terjadi sangat hebat, sehingga dua orang ibu ini melakukan kanibalisme, makan manusia, makan anaknya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan keadaan yang terjadi pada saat itu seperti apa, ya, sesulit apa, sesukar apa, sampai mereka tidak ada makanan dan mengambil keputusan memotong anaknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi apa yang kemudian terjadi? Ya, Tuhan membuat orang-orang Aram melarikan diri. Kemudian perkemahan mereka ditinggalkan begitu saja. Ada banyak sekali tepung, ada banyak sekali harta dan lain sebagainya yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram itu. Dan akhirnya 4 orang kusta menemukan perkemahan yang sudah kosong, yang sudah ditinggalkan tentara Arab. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa tepung yang terbaik akan dijual 1 sikal, dan keadaan berbalik secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mungkin kita pun mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, mungkin kita jatuh, kita terpuruk dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada saat-saat yang tertentu kita berkata, saya tidak melihat jalan keluar. Saya melihat bahwa masalah saya ini seolah-olah adalah jalan buntu. Kita berpikir masalah ini terlalu sukar, terlalu berat. Ya, kita berkata, saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang ada di Samaria, saking krisisnya, ya, tadi kita tidak membaca bersama-sama, seorang ibu rela memotong anaknya untuk memakan anaknya menjadi kanibal. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengubah keadaan. Ya, tentara Aram melarikan diri dan akhirnya makanan berlimpah-limpah tersedia untuk orang-orang di Samaria. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang pada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian terjadi? Ya, saat perkemahan itu kosong, 4 orang kusta yang terpinggirkan itu mendapatkan begitu banyak makanan, banyak harta, banyak pakaian. Dan kemudian ya, berita yang disampaikan oleh orang-orang kusta ini menolong orang-orang di Samaria yang sedang menghadapi kelaparan. Bapak Ibu, di saat krisis, di saat kita terpuruk, di saat kita berkata, saya tidak ada jalan keluar, saya tidak ada jalan penyelesaian, masalah saya terlalu sukar, masalah saya terlalu berat, Tuhan bisa membalikkan keadaan itu dengan sangat mudah, dengan caranya, dengan kehendaknya. Mari kita lihat di dalam Yeremia 32. Kitab Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar
dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di saat kita menghadapi krisis, kesulitan, masalah seperti apapun, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan bisa membalikkan keadaan itu dengan mudah. Seperti apa yang katakan oleh firman-Nya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Sesuatu yang mustahil akan dijadikan menjadi tidak mustahil oleh kuasa, oleh pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi lemah hati, kemudian menjadi putus asa, putus pengharapan di saat menghadapi kesulitan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan dan masalah kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari 4 orang duta yang menyampaikan kabar baik ini? Ya, semula mereka berpikir, wah, makan dengan kenyang, kemudian ada banyak emas, ada banyak pakaian. Mereka berpikir, mereka menyembunyikannya, menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Tapi kemudian mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Mereka kenyang, mereka memiliki banyak makanan, sedangkan orang-orang yang ada di Samaria sedang dalam keadaan yang kelaparan. Sehingga mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Akhirnya mereka memilih untuk bertindak, ya, dan kemudian mereka akhirnya menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang ada di Samaria. Bapak Ibu, tindakan yang mereka lakukan menyelamatkan orang-orang yang ada di Samaria. Tindakan yang mereka lakukan membawa kabar baik, membuat orang-orang di Samaria yang saat itu sedang dalam keadaan kelaparan, mereka memperoleh pertolongan oleh kabar baik yang mereka beritakan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita berkata, kalau saya sudah diselamatkan, keluarga saya sudah diselamatkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi mungkin ada banyak di antara kita berkata, ada keluarga saya yang lain yang belum diselamatkan, ada saudara saya yang belum diselamatkan, ada teman sahabat saya yang belum diselamatkan. Ya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata sama seperti orang tukang itu. Dia berpikir, yang penting saya makan, yang penting saya kenyang. Tapi kemudian mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Mereka pun memberitakan kabar baik kepada yang lain. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 13. Yehezkiel pasal yang ketiga, ya, Yehezkiel pasal 3 dari ayat 17. Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan kau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana kau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan kau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tapi kalau kau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, dia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan dorongan kepada kita. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang akan dihukum mati, tapi kita tidak memberikan peringatan, Tuhan berkata, aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tapi kalau kita memberikan peringatan dan orang itu tidak berbalik dari kejahatannya, di sini diungkapkan, mereka akan mati dalam kejahatannya, tapi kita akan menyelamatkan nyawa kita sendiri. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu tetap tadi berkata, ya, sangat sulit untuk saya berbicara dengan keluarga saya. Sangat sulit untuk saya berbicara dengan saudara-saudara saya. Sangat sulit saya untuk berbicara dengan teman, dengan sahabat, dan lain sebagainya. Dan Anda mungkin merasa pesimis dan berkata,
mereka tidak akan mendengarkan berita yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, ya, Paulus menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan. Tugas kita adalah menanam, menyiram. Apakah yang kita tanam dan kita siram itu akan tumbuh atau tidak? Itu urusan Tuhan. Bapak Ibu, sampaikan saja, kabarkan saja, ya, beritakan saja. Katakan, kalau mereka percaya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kalau mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau percaya, itu adalah tanggung jawab mereka secara pribadi. Ya, katakan, tanggung jawab kita adalah memberitakan, menyampaikan. Mari kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-8. Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang buta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, hari ini kita menjadi percaya karena ada orang lain yang membuat kita akhirnya menjadi percaya. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, berikan pula kepada orang lain dengan cuma-cuma. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu setiap kali, harapan yang terbesar waktu saya menjadi percaya kepada Tuhan adalah saya ingin menyelamatkan ibu saya. Tapi saya tugas di mana-mana, ya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Kesempatan untuk bertemu dengan ibu saya itu sangat-sangat sulit. Bapak Ibu, tapi saya tetap membawa di dalam doa, saya tetap dalam kesempatan bisa menelpon, mengajak mami saya dan lain sebagainya. Ya, sampai akhirnya sekitar 25 tahun doa saya terjawab, mami saya dibangkit. Sampai dia berpulang pun, dia tetap ada di dalam Tuhan. Saya katakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita adalah menabur. Urusan apakah itu akan tumbuh atau tidak adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita lihat yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari tentang hari ini adalah hari kabar baik. Ya, di sini katakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-9. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Tidak patut yang kita lakukan hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, mari kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya, di sini tegaskan. Hari ini adalah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Hari ini adalah hari kabar baik, hari yang tepat untuk kita memberitakan. Bapak Ibu, saya katakan, kalau ada di antara kita berkata, ya besoklah, bulan depanlah, tahun depanlah, saya akan memberitakan. Pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama adalah, siapa yang tahu tentang umur manusia? Sekali lagi, siapa yang tahu tentang umur manusia? Kalau kita besok pulang, lusa pulang, siapa yang tahu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu orang kita itu berkata, apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Ya, seringkali banyak di antara kita menunda-nunda untuk memberitakan, mewartakan kabar baik ini. Firman Tuhan mengungkapkan hari ini adalah hari kabar baik itu. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari ini aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyampaikan tentang Injil Tuhan. Ditegaskan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi tugas kita adalah memberitakan, mewartakan. Kapan? Setiap saat, setiap waktu, di saat Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaksi, saksikanlah, beritakanlah, sampaikanlah. Masalah apakah orang itu mau menerima atau tidak, itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Sekali lagi, tugas kita hanya menabur, menyerap. Masalah pertumbuhan jangan pernah kita pikirkan, karena pertumbuhan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kita lihat yang keempat, apa yang kita bisa pelajari tentang hari ini adalah hari kabar baik. Perwira yang ada di kota Samaria saat mendengarkan perkataan daripada Nabi Tuhan, apa yang dikatakan oleh perwira ini. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesika, dan 2 sukat jelai akan berharga sesika di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, matakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Nabi menyampaikan dengan jelas kepada orang-orang yang di Samaria, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesika, 2 sukat jelai akan berharga sesika di pintu gerbang Samaria. Ini perkataan Tuhan, ini perkataan Nabi Tuhan. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh perwira yang menjaga pintu gerbang itu, yang menjadi ajudan raja? Dia tidak percaya. Dia berkata itu adalah sesuatu yang mustahil, ini ada sesuatu yang tidak mungkin. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi kepada perwira itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, kita akan lihat dari ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, kan itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesika, dan 2 sukat jelai berharga sesika, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira itu yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada perwira itu? Kita mengungkapkan, saat kota Samaria mendengar bahwa ada banyak kali makanan yang mereka bisa dapatkan dari perkemahan orang-orang Arab, mereka serentak keluar, ya, mereka dengan tergesa-gesa keluar. Dan perwira itu ditempatkan oleh raja menjaga pintu gerbang. Karena terlalu banyak orang-orang yang dari Samaria itu keluar secara serentak, secara bersama-sama. Akhirnya akan terjadi, perwira itu mati terinjak-injak. Ya, dia melihat berita itu, mendengar berita itu, tapi akhirnya dia tidak memperoleh apapun dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Nabi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya,
Setiap waktu, setiap saat kita seringkali mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tapi apa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita mendengar, kita tidak percaya. Kita mendengar hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita hanya mendengar, tidak kita simpan di dalam hati. Kita mendengar seolah-olah firman Tuhan itu tidak mendapat hati di tempat di dalam hati kita dan terbuang percuma begitu saja. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, tapi Anda tidak percaya, sesungguhnya kita tidak akan memperoleh apa-apa dari apa yang kita dengarkan itu. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Firman Tuhan mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, waktu saya masih anak-anak, saya pergi ke gereja GKI. Jadi gereja GKI itu ada di seberang jalan, gereja Sujati ada di seberang jalan yang lain. Ya, jadi waktu kecil saya mengikuti sekolah minggu itu di gereja GKI. Nah, setiap kali kita mengikuti sekolah minggu itu, biasanya kita mendapatkan banyak sekali kartu-kartu yang bergambar. Ya, anak-anak pada saat dibagikan kartu itu sangat senang sekali. Salah satu kartu yang diberikan waktu saya ikut sekolah minggu itu adalah gambar di mana Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dan kalau Bapak Ibu setiap kali memperhatikan ya gambar yang mungkin Anda masih bisa dapatkan sampai sekarang itu, pegangan pintu tidak ada di depan. Pegangan pintu ada di dalam. Tuhan Yesus hanya bisa mengetuk dan menunggu orang yang di dalam itu untuk membuka pintu itu. Dengan katakan adalah, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Bapak Ibu, Tuhan akan mengetuk hati setiap orang. Dia ingin masuk di dalam kehidupan kita. Dia ingin menjadi raja, menjadi gembala ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi apa yang seringkali terjadi? Ada orang yang menolak untuk membiarkan Tuhan masuk. Ada orang yang mengeraskan hati dan berkata, saya tidak mengizinkan Tuhan masuk. Tapi ada orang yang membukakan pintu dan membiarkan Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Sehingga mereka makan bersama-sama dengan Tuhan, mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, perwira itu telah mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Tapi yang terjadi adalah dia tidak percaya, dia tidak meyakini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Nabi Tuhan. Yang terjadi adalah kematian kepada perwira itu, dan dia tidak mendapat apa-apa. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, di mana Tuhan mengetuk pintu hati kita, mungkin untuk percaya, untuk berbalik, untuk bertobat, untuk mengikut Dia dengan setia. Bapak Ibu, kalau kita yang mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia akan tinggal, Dia akan makan bersama-sama. Kita akan menikmati persekutuan yang intim, yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengeraskan hati, menolak Dia, Tuhan mungkin ada satu waktu tidak pernah lagi mengetuk pintu hati kita. Kita lihat yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari tentang hari ini adalah hari kabar baik. Ya, ada sesuatu yang patut kita pikirkan dan renungkan. Hari ini kita memiliki kabar baik apa yang kita bisa sampaikan kepada orang lain.
Hari ini, warta baik apa yang kita mau berikan, sampaikan, saksikan kepada yang lain. Bapak Ibu tetap berkali, mungkin ada banyak di antara kita memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang keselamatan. Mungkin ada banyak di antara kita bisa bersaksi tentang pemulihan yang Tuhan lakukan. Mungkin pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari masalah ekonomi, pemulihan dari masalah keluarga, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa berbicara tentang pengharapan yang kita bisa miliki, yang kita bisa peroleh di dalam Tuhan. Katakan kita takut menyampaikan kabar baik seperti 4 orang buta ini. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita memiliki status yang mulia, kedudukan yang mulia sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi ternyata status yang mulia punya tanggung jawab yang besar. Apa tanggung jawab setiap orang? Dia katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita memohon kepada Tuhan, ya. Sekalipun kita mungkin seperti orang buta yang tersingkirkan, yang tidak dihargai, tapi Tuhan telah memilih kita, telah memanggil kita, telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Saat kita telah menerima kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita pun mau seperti 4 orang buta ini membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat ayat yang terakhir, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya, Rasul Paulus mengutip perkataan ini di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-5. Dia mengatakan, ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya kita pun bisa berperan, ya, seperti 4 orang kita ini membawa kabar baik kepada setiap orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita yang menaikkan pujian 273. Hidup rohani nomor 273. Kabar gembira. Mari kita bangkit sendiri, kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Agar
hari ini, baik untuk anak-anak, sore dan juga nanti pada pemuda. Mohon Tuhan memimpin menyertai. Kita doakan juga untuk saudara kita yang sakit dan lemah dan berbeban berat, yang Tuhan zaman dan menolong. Khususnya kita akan doakan untuk kita akan hari ini. Mari bersama-sama kita menuju berdoa dan kita berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus